Shalom semuanya, kembali lagi bersama Ronald Simanjuntak di pelajaran agama Kristen. Mari kita puji Tuhan dari lagu berikut ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya Allah Roh Kudus, bimbinglah dan kuatkanlah aku anak-Mu. Ajarkanlah apa yang harus kulakukan. Aku berjanji untuk menyerahkan seluruh diriku dan hidupku kepadamu. Dan aku akan membiarkan Engkau membaharui aku terus-menerus, agar setiap hari hidupku semakin mencerminkan kasih dan kuasa Allah di dalam diriku. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Materi kita hari ini adalah tentang praktek keadilan di Indonesia. Setelah mengkaji tentang demokrasi dan keadilan dari perspektif Alkitab, kita akan menerapkan pemahaman yang kita miliki ini dalam menyoroti praktek keadilan di Indonesia. Menurut John Rawls, pada tahun 2003, seorang filsuf dari Amerika Serikat dan tokoh di bidang moral dan politik, keadilan atau justice adalah dasar bagi interaksi manusia yang sifatnya multidimensi dengan institusi. Tujuannya adalah agar ada keseimbangan antara demokrasi dengan keamanan, sehingga tercapailah kestabilan di dalam masyarakat. Keadilan dan demokrasi bertumbuh bila institusi baik politik maupun sosial saling mendukung untuk mencapai kerjasama sosial, di mana ada hak dan kewajiban dasar yang harus dipenuhi agar kekuasaan dan sumber-sumber yang ada dapat dibagi merata dan bukan hanya untuk sekelompok orang saja. Kita dapat mengkaji tentang keadilan dari perumpamaan berikut ini. Behold, we have forsaken all and followed thee. Verily I say unto you, there is no man that hath left house or parents, or brethren, or wife, or children, for my sake and the gospel's, which shall not receive manifold more in this present time in the world to come, life everlasting. But many that are first shall be last, and the last shall be first. For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. And when he had agreed with the laborers for a penny a day, he sent them into his vineyard. And he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace, and said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way. Again he went out about the 6th and 9th hour, and did likewise. And about the 11th hour he went out, and found others standing idle
and saith unto them, Why stand ye here all the day idle? They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, that shall ye receive. So, when even was come, the Lord of the vineyard saith unto his steward, Call the laborers, and give them their hire, beginning from the last unto the first. And when they came that were hired about the 11th hour, they received every man a penny. And when the first came, they supposed that they should have received more, and they likewise received every man a penny. And when they had received it, they murmured against the good men of the house, saying, These last have wrought but 1 hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day. But he answered one of them, and said, Friend, I do thee no wrong. Didst not thou agree with me for a penny? Take that thine is, and go thy way. I will give unto this last, even as unto thee. Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil because I am good? So the last shall be first, and the first last. For many be called, a few chosen. Sepintas kita cenderung menilai bahwa yang memilih datang pada sore hari dan bukan pagi hari adalah pemalas. Hanya mau enaknya saja. Kerja sebentar tapi mendapatkan upah penuh seperti pekerja yang sudah mulai kerja sejak pagi hari. Ternyata kita tidak perlu menjawab apapun karena sang pengusaha telah memberikan penjelasan. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita sudah sepakat sedinar 1 hari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah engkau karena aku murah hati? Perhatikan bahwa sang pengusaha memperlakukan baik prinsip keadilan maupun prinsip kasih karunia. Apa yang layak diterima oleh seseorang, itulah yang diberikannya. Ini berlaku kepada para pekerja yang mulai bekerja dari pagi hari. Para pekerja ini bisa menuntut andai kata sang pengusaha tidak memenuhi biayanya sedinar seperti yang sudah disepakati sejak awal. Namun pada pekerja yang datang paling terakhir yang berlaku adalah prinsip kasih karunia. Pemberian berdasarkan prinsip kasih karunia adalah pemberian yang tergantung kepada kemurahan hati si pemberi. Dalam hal ini, kita selaku orang yang menerima kasih karunia tidak bisa menuntut agar si pemberi memberikan apa yang kita harapkan. Kita adalah pihak yang pasif, hanya menerima saja apa yang diberikan, karena yang aktif justru adalah si pemberi kasih karunia. Posisi ini berbeda dengan menerima keadilan. Diperlakukan adil adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan karena itu merupakan hak yang harus kita terima. Sama seperti halnya memupuk demokrasi, sikap adil harus dipupuk sejak dini. Kita tidak bisa memiliki sikap adil bila kita tidak pernah merasakan diperlakukan adil. Dengan kata lain, pengalaman diperlakukan adil akan memupuk sikap adil terhadap orang lain. Seluruh pihak yang terlibat harus sepakat bahwa keadilan harus ditegakkan dan kepedulian terhadap sesama memang mewarnai keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Sejak kecil, orang tua hendaknya tidak membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Tidak boleh ada anak yang menganggap bahwa dirinya lebih istimewa dari saudara-saudara kandung lainnya, maupun menganggap diri lebih istimewa daripada orang lain. Penghargaan kepada pendapat anak akan memupuk rasa percaya diri anak yang berakibat pada munculnya rasa menghargai orang lain. Melengkapi sikap demokratis ini, sikap adil ditumbuhkan bila individu merasakan bahwa sama berharganya dan sama istimewanya dengan orang lain.
Dasar dari ini adalah setiap orang sama berharganya di hadapan Allah. Demokrasi dan keadilan memang tidak dapat dipisahkan. Perjalanan demokrasi di Indonesia masih panjang dan untuk itu masih banyak yang perlu dilakukan. Sebagai siswa kelas 12, kamu dapat memberikan penilaian terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Namun, lebih jauh lagi sebagai remaja Kristen dan warga negara Indonesia, kamu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memantau praktek-praktek demokrasi di Indonesia. Berbicaralah, bertindak dan berjuanglah demi demokrasi dan kehidupan yang lebih baik di Indonesia dan di dunia. Allah berfirman, kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Mazmur pasal 72 ayat 2. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, pimpinlah hidupku agar aku dapat menjalaninya menuju kedewasaan yang benar. Jangan biarkan aku berjalan sendiri, Tuhan, melainkan ubahlah aku agar hidupku benar-benar bermakna, tidak hanya berorientasi kepada diri sendiri atau kelompokku saja, melainkan juga berguna untuk orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Amin.